Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan dalam suasana sehat walafiat di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Dan saya Isa Ansori, sekarang ini saya bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LCMHI. Beliau akademisi dari UINSA, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus Asesor Bako Bumin. Asesor Bako Bumin ini adalah Badan Komunikasi Mubalik Indonesia. Dan pagi ini materi yang kita bahas adalah fenomena sosial pergantian tahun bersama Ustadz Hufron. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, soal pergantian tahun ini kan hanya sekedar hitungan ya Ustadz ya. Betul, Tetapi ada pemaknaan yang lebih penting dari hanya sekedar menghitung tahun ini kita menginjak tahun keberapa dalam usia kita, atau bahkan berkurang berapa ini jatah hidup kita dan sebagainya, sebagai bentuk kontemplasi. Atau bahkan ada yang menyemangati kita memang harus membuat resolusi. Wah. Resolusi jihad begitu. Resolusi amal soleh. Resolusi amal soleh bisa jadi begitu. Supaya kita ini tidak termasuk manusia yang jumut atau manusia yang hanya diam saja, generasi-generasi rebahan. Ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya. Nah, bicara tentang ini sebelum kita masuk di materi topik bahasan, Ustadz, Ustadz Hufron bisa menyapa dulu untuk pemirsa kita. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Post TV di mana berada, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi karunia Allah berupa nikmat, rahmat, berupa waktu dan kesehatan. Dua nikmat ini yang sering dilupakan manusia karena memang sering manusia lalai karena merasa sudah menjadi keseharian sehingga tidak terasa. Nah, biasanya kalau terasa itu jika kita kehilangan waktu, kehilangan kesehatan, atau semakin berkurang kesehatan, baru terasa. Oleh karena itu dalam menjelang tahun pergantian tahun baru ini, apa yang bisa kita maknai dan kita bisa isi di dalam konteks pergantian tahun baru dalam sudut pandang Islam. Oleh karena itu mari kita nanti saksikan dialog-dialog yang renyah dan menyenangkan. Kalau bisa memungkinkan, dan ini merupakan keyakinan atau tekad kita bersama, bertambah kebaikan kita Ustadz, iya, pasti menapaki tahun depan. Nah, sejak kapan sih istilahnya ada fenomena pergantian tahun, mulai dari perayaannya, mulai dari selebrasi, kemudian acara-acara ritualnya, ada bahkan di tahun baru Hijriah. Katakan di Jawa itu ada suro. Itu ada yang nyuci keris. Oke, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi perayaan atau pergantian tahun baru ini memang sesuatu yang esensial dan menarik ya untuk kita teliti. Karena ini bukan sekedar untuk menandai sebetulnya, untuk menandai betapa waktu itu nikmat yang luar biasa. Kalau hidup ini nggak ada waktu ya sulit. Ataupun tidak bisa kita bergerak melalui waktu yang tersedia. Masih adakah kesempatan dan peluang, itu tergantung waktu. Makanya Albert Einstein pernah mengatakan kita belajar dari masa lalu, ya, dan kita menikmati atau hidup hari ini, dan kita berharap hari esok seperti apa. Itu persis apa yang dikatakan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu mengatakan begini, bahwa kita itu bukan hanya sekedar melihat masa lalu saja Pak Isa, tapi bagaimana kita mengisi kebaikan pada hidup-hidup yang akan datang, yang tersisa di masa yang akan datang. Itu yang menarik situ. Malah karena itu ini penting untuk sebagai sarana untuk muhasabah, introspeksi diri, untuk memperbaiki kualitas diri dan
kualitas keimanan, dalam konteks kita kualitas keimanan dan amal soleh. Nah, terkait dengan sejarah perayaan tahun baru, ini memang sudah ini memang perayaan tahun baru terutama Masehi ini menjadi sesuatu yang global, fenomena global, dan ini bukan merupakan tradisi Islam. Ini mulai sejak zaman Romawi, di mana waktu itu ada dewa yang namanya Janus, itu dewa permulaan, ya Janus, Januari gitu ya. Itu mereka mengadakan pesta dengan cara menyalakan pesta kembang api dengan hiburan dan sebagainya. Dan itu ya, dan ini spiritnya memang untuk selebrasi aja, untuk merayakan kesuksesan dan sekaligus harapan di masa yang akan datang. Nah, berbeda dengan Hijriah, spirit Hijriah itu kan spiritnya spiritualisme. Spiritualisme serta semangat perubahan. Hijrah karena hijrah ini merupakan untuk menandai semangat perjuangan keimanan. Minal kufri idal iman. Seperti itu, dari kekufuran menuju keiman. Ini luar biasa. Dari sini dapat digarisbawahi sebetulnya stressing Masehi itu sendiri lebih ke arah untuk menandai karir ataupun hal-hal yang bersifat kualitas hidup di dunia saja. Ya, secara umum begitu ya. Tetapi kalau Hijriyah itu tidak hanya hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Hidup setelah mati. Nah, makanya dalam hadis kan orang yang cerdas itu orang juga mempersiapkan kehidupan setelah mati. Ini menjadi tolak ukur bahwa sebetulnya dua-duanya baik-baik saja ya. Maka dari itu bagaimana sebagai seorang muslim menyikapi fenomena ini dengan bijak. Ya, tidak menolak tapi tidak menerima dengan mentah-mentah, tapi tentu harus didasarkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Nah, sementara banyak masyarakat kita merayakan tahun baru itu dengan gegap gempita bahwa ini adalah pelepasan dari segalanya, pelepasan dari keterkungkungan dan sebagainya. Makanya mereka berharap-harap masuk di tahun baru itu segalanya jadi baru gitu. Sampai-sampai kalau istri jangan semangat baru itu. Dan ini kan sebenarnya nggak salah, Ustaz ya. Orang punya resolusi punya semangat baru untuk berubah. Ya betul. Yusuf Qaradawi pernah mengatakan bahwa ini fenomena kebiasaan masyarakat saat ini, adat lah istilahnya, dan ini boleh-boleh saja asal tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Misalkan di situ tidak ada minuman alkohol, tidak ada perbuatan maksiat, tidak ada melupakan ibadah sampai lalai ibadah dan sebagainya. Ini yang nggak boleh ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada namanya tasyabuh, menyerupai perilaku atau meniru tradisi agama non muslim. Itu nggak boleh mencampur adukkan antara perayaan dengan ritus-ritus agama Kristen dalam hal ini. Tidak boleh dicampur aduk. Tidak boleh campur. Yang ketiga adalah harus mendatangkan nilai positif, Pak Isa ya. Positif apa? Silaturahim. Ya, untuk silaturahim kita ketemu. Yang kedua adalah untuk sebagai sarana untuk menambah kebajikan. Sekaligus untuk refleksi diri, untuk perbaikan diri, koreksi diri dan sebagainya. Itu persyaratan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim khususnya ya, ketika dia menghadapi fenomena seperti ini. Baik, Ustaz, kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita baru di awal ya dari perbincangan kita tentang fenomena sosial pergantian tahun. Kita akan lanjut kembali saat lagi setelah Anda simak dulu beberapa pesan berikut.
Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Anda belum terlambat ya, karena baru satu segmen yang kita ikuti. Dan segmen sekarang ini kita menginjak segmen yang kedua, di mana kita bicara soal fenomena sosial pergantian tahun. Yang kita lihat Ustadz ya, Ustadz Hufron, banyak sekali masyarakat itu yang justru harus diberikan pemahaman tentang apa yang memang boleh dilakukan dan apa sebenarnya yang tidak boleh dilakukan. Atau bahkan boleh dilakukan tapi itu sia-sialah, nggak ada nilainya gitu. Seperti hura-hura, trek-trekan gitu. Ya betul. Baik, baik sekali Mbak Mang, fenomena atau budaya pergantian tahun baru ini tidak bisa ditolak lagi ini karena sudah menjadi tren global kan, dimanapun bahkan di dunia Muslim itu juga merayakan ya. Di Mesir itu mungkin perayaannya beda-beda. Mereka di sana itu kumpul dengan keluarga dan doa bersama. Kalau di Indonesia ada tumpengan, ada selamatan dan sebagainya. Bahkan ada kegiatan sosial termasuk pengajian. Ya, di Turki itu dengan pesta kembang api. Termasuk juga mendekorasi rumah-rumah. Jadi kalau tahun baru itu rumahnya dipercantik seperti itu. Di Pakistan juga sama. Meskipun juga ada juga kegiatan-kegiatan sosial seperti diskusi-diskusi ya tentang bagaimana peran pemuda, bagaimana tentang rencana-rencana ke depan. Itu di negara-negara Muslim pun juga merayakan hal seperti ini. Ada yang tidak jarang mereka juga mengadakan perayaan di komunitas-komunitas mereka. Ya, banyak aksi-aksi sosial yang bisa kita. Artinya ini bernilai positif, tidak ada yang sampai di sini tidak ada yang bertentangan. Yang tidak boleh itu kalau sampai ada pergaulan bebas, ya kan? Sampai ada perbuatan maksiat, melanggar agama, bahkan mencampur adukkan keyakinan satu dengan itu yang nggak boleh. Keyakinan yang lain. Nggak boleh itu. Makanya Quran tegas lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau konteks budaya kita boleh kok. Sesuai dengan Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dan kita jadikan ku'usu'uba wa qabalil ta'arufu, untuk ta'aruf. Untuk saling mengenal dan saling menghormati. Nah, maka tergantung pada niat kita apa, untuk menghormati atau untuk yang lain, untuk mengikuti kan lain. Menghormati dengan mengikuti itu udah lain toh. Betul. Menghormati itu tidak harus kita mengikuti, Pak Isa. Makanya niat kita harus jelas. Setelah niat yang baik, kalau kita gunakan apa? Kan innamal a'malu binniyat kan gitu. Atau al-umuru bimaqasidiha, sesuai kaidah fikih begitu. Nah, tergantung ibarat ini wasilah atau sebuah fenomena bagaimana kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Ya, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada larangan kita berbuat baik kepada non-muslim selagi mereka tidak memerangi kita. Seperti itu, tidak ada larangan. Artinya di sini sampai di sini muslim tegas dalam bidang akidah, dalam bidang muamal atau sosial itu boleh. Bahkan almarhum Prof. Kiai Haji Ali Yafi membolehkan. Ini persoalan duniawiyah saja ini. Fenomena pergantian tahun baru ini persoalan duniawiyah. Kita harus sikapi dengan arif dan bijaksana. Kita sikapi dengan hal-hal yang manfaat, yang positif, terutama untuk muhasabah dan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ya, secara umum kan ini duniawi ya nggak masalah ini. Nah, termasuk ini yang menarik juga ini dari Habib Al-Jufri juga mengatakan begitu, bahwa perayaan tahun baru ini disikapi secara moderat. Tetapi kita tidak boleh melupakan identitas kita sebagai muslim. Identitas kita sebagai muslim. Nah, itu jangan kita moderat gadekan. yang seperti apa? Apakah moderat itu kalau tahun baru boleh laki perempuan nggak pulang sampai larut malam? Iya, nggak boleh itu. Itu sudah melanggar batas itu. Sudah melanggar batas. Bukan itu. Moderat lagi itu tidak ya. Madorot malah itu. Madorot. Bahaya itu ya. Madorot. Iya, jadi itu yang nggak boleh, yang diwanti-wanti itu. Artinya kita sebagai muslim tidak menolak semua itu, tapi juga tidak menerima tanpa ada persyaratan tertentu. Gitu. Kita moderat di sini karena hidup berdampingan, Pak Isa ya. Nggak mungkin kita menolak gitu ya. Apalagi tetangga kita non muslim kan juga banyak hidup di perkotaan. Makanya kita bisa lihat ada kampung Pancasila, kampung moderasi. Di situ hidup antara non muslim sama agama-agama lain. Bayangkan coba kalau ada perayaan kita menunjukkan Islam yang galak, Islam yang intoleran, itu kan justru mendiskreditkan Islam itu sendiri.
kesan mereka Islam kok begitu ya, ekstrim banget kan gitu ya. Justru Rasulullah dengan kelembutannya, dengan rahmatan lil alaminnya itu menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang lembut dan toleran. Dan barangkali dengan dakwah yang seperti ini mereka akan simpatik. Minimal kita tidak terganggu, minimal itu. Minimal kalau mereka nggak mau masuk ya silakan. Ya Allah aja nggak memaksa, apalagi manusia kan begitu. Tapi setidaknya kita itu menghormati sebagai bentuk toleransi saja. Toleransi kita. Apalagi saya teringat ucapan Gus Dur bahwa momentum perayaan Tahun Baru dan perayaan Natal ini kita jadikan untuk memperkuat hubungan persaudaraan lintas agama. Memang kata beliau ini tidak sekedar perayaannya simbolik, bukan itu, tapi harus dimaknai sebuah perjuangan yang berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menciptakan perdamaian. Jadi tidak sekedar simbol hura-hura selesai, setelah itu ternyata tetap bertengkar kan gitu ya. Maka perdamaian itu yang menjadi pesan utama dari Presiden almarhum Gus Dur. Nah, makanya beliau dikenal dengan Bapak Toleransi. Bapak Toleransi Indonesia. Okay. Nah di situ kan alangkah bagusnya ya momentum Tahun Baru itu dijadikan sebagai patokan atau titik awal ketika kita istilahnya merancang bareng hidup yang lebih baik meskipun kita ini faktanya memang berbeda, faktanya heterogen, tapi kita tetap bisa berdampingan dengan aman, nyaman. Nah, bagaimana memupuk nilai-nilai sosial semacam itu sehingga fenomena sosial yang terjadi itu bukan destruktif, tapi justru konstruktif, Ustaz? Ya, pertama kita harus punya pikiran yang terbuka, inklusif ya, dan kita adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, termasuk adil kepada Tuhan. Kan gitu ya. Adil kepada Tuhan iya, seperti adil. apa ini? Ya, adil kita menurut Tuhan itu memberikan hak Tuhan, dalam hal ini kita beribadah kepada Allah. Hak Allah. Iya, hakullah. Jadi dengan adanya Tahun Baru ini bisa kita maknai untuk memperkuat relasi kita ya dengan Allah, dengan makhluk dan dengan seluruh alam. Nah, ini perlu menarik sekali ini. Jadi ini tidak, dan ini menurut seorang filosof itu bahwa sebetulnya untuk meraih hal-hal ini nggak perlu nunggu Tahun Baru, Pak Isa. Nggak perlu. Setiap hari kita punya kesempatan untuk memulai. Setiap hari kita punya kesempatan untuk berubah. Tidak harus nunggu Tahun Baru kesuwen. Terlalu lama lah. Tapi ini momentum. Orang kan kita ini kan hidup ini kan ahdas wa waqa'i, sebuah peristiwa dan hal-hal kejadian. Nah, maka fenomena seperti ini kita manfaatkan. Ya. Baik. Tidak harus nunggu ya, tapi kita manfaatkan aja seperti itu. Baik pemirsa, kita masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC.MHI. Beliau akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus asesor dai Bako Bumin ya. Dan satu lagi nih jabatannya sebagai pengasuh pesantren urban. Alhamdulillah. Urban Miftahul Ula. Baik, kita akan lanjut kembali saat lagi pemirsa setelah kita simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Pemirsa, untuk merekatkan hubungan kita kepada sesama dan sekaligus meningkatkan relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang tidak harus menunggu Tahun Baru. Tetapi tidak bisa disalahkan juga ketika masyarakat di sekitar kita itu membuat semacam momentum atau membuat semacam resolusi di mana ini dijadikan sebagai pijakan pokoknya mulai tahun depan. Kan biasanya gitu ya. Bahkan itu diafirmasi, ditulis besar-besar itu. Saya ingin meningkatkan ibadah, saya ingin tahajud rutin. Wah, ini luar biasa ya. Betul. Jadi bisa kita rencanakan perencanaan bersifat kaitan dengan karir atau kaitan dengan pendidikan atau dengan ibadah kita. Dengan ibadah itu bisa. Resolusi itu bisa mulai tahun. Memang secara global ya sekarang yang dipakai kalender itu kan Masehi ya.
Yaitu itu merupakan semuanya karunia Allah, saya kira itu. Kita tidak boleh terlalu alergi dalam hal ini, dan faktanya kita tiap hari ngitungnya awalnya pakai hitungan itu kan, hitungan Masehi. seperti itu Masehi. Cuma kita harus bijak dan cerdas hal ini, bijak dan cerdas terhadap itu, untuk kita gunakan sebaik mungkin ini untuk meningkatkan diri dulu, Pertama untuk koreksi diri ya, diri apa yang capaian-capaian yang atau hal-hal apa yang masih dirasa kurang, kurang bagus dari hal-hal yang berlalu, dan sekaligus untuk merancang hal-hal ke depan seperti apa yang bisa kita buat atau kita resolusikan lah, kita nyatakan kebaikan itu di awal tahun. Nah, seperti itu ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh seperti itu, atau hal-hal yang sifatnya visioner, enggak apa-apa. Cita-cita yang besar itu ya untuk Indonesia lah. Kita itu sebagai bangsa itu bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana generasi ke depan. Itulah salah satu ciri khas pemimpin, Pak Isa. Pemimpin memikirkan itu sesuatu generasi ke depan. Beda dengan presiden. Presiden itu memikirkan bagaimana pemilu akan datang. Seperti juga anggota dewan kan, bagaimana pemilu akan. Tapi kalau pemimpin bangsa, bagaimana bisa kepilih lagi kan itu. Iya, kalau guru bangsa itu bagaimana generasi akan datang. Bagaimana anak-anak cucu kita nanti, bagaimana Indonesia emas ke depan, wajahnya seperti apa. Itu yang sangat emosional di sini, Pak. Sangat idealis di sini. Ya, mudah-mudahan itu ada dalam pemimpin kita, ada dalam diri kita termasuk. Orang yang visioner, iya, betul. Orang yang memang capable untuk memikirkan hal-hal secara global gitu. Betul. Nah, pemirsa, pada posisi apa sih kita sekarang ini berada? Misalnya kalau kita bicara soal positioning gitu, apakah kita ini sudah unggul di satu sisi, kemudian lemah di sisi lain, atau memang lemah semuanya? Lemah ekonominya, lemah dalam hal relasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, macam-macam. Nah, momentum tahun baru itu memang layak atau bagus sekali. Pakai untuk sebuah pertanda, pijakan. Iya. Persis apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb mengatakan bahwa momentum pergantian tahun baru itu kita gunakan untuk produktivitas, meningkatkan produktivitas yang selama ini kita lakukan ya. Tidak sekedar larut dalam kemewahan yang sia-sia. Ternyata kita sudah merayakan dengan begitu banyak biaya, ternyata sia-sia, nggak ada gunanya ya. Sekedar untuk selebrasi, sekedar untuk senang-senang. Senang boleh, dalam Islam itu boleh, senang-senang itu boleh, tapi ada batasnya. Untuk apa kesenangan itu? Untuk merayakan kesuksesan atau untuk merayakan hal-hal yang berbau maksiat atau berbau yang sifatnya itu negatif, kira-kira begitu ya. Kalau maksiat nanti terlalu teologis nih. Berbau negatif baik dalam konteks budaya maupun konteks bangsa. Seperti itu, negatif seperti misalkan saya akan meresolusi tidak berkata ujaran kebencian. Itu selesai toh? Semua taubatan nasuhat untuk tidak mengucapkan kebencian. Ayo bagaimana tahun baru tahun ini kita gunakan untuk apa? Meningkatkan ibadah sholat misalkan. Udah istiqomah di situ, selesai itu. Maka itu akan menjadi bagus. Tergantung niat kita seperti apa gitu. Ya, kita nggak usah berdebat masalah hukum, selesailah hukum. Ulama-ulama sudah mengatakan boleh asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Tidak ada tasyabuh, mencampur aduk ketiga, dan justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan persaudaraan. Ya, persaudaraan antar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah. Seperti itu. Bahkan harus kita kenalkan Islam Indonesia itu Islam yang sejuk. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sejuk dan gagah juga. Dan memang Islam itu rahmatan lil alamin ya Ustaz ya. Iya. Ya, saya ingin garis bawahi. Sejuk dan gagah. Gagah. Saya tambahi gagah. Semacam ini. Apa ini yang gagah Islam itu yang gagah? Kita itu elegan, kita itu kuat.
Islam yang kuat sekaligus rahmatan mengayomi dan ngayomi dan melindungi dan menenangkan. Jadi Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu harus gagah. Rahmatan lil alamin itu artinya kita menjadi mengayomi, Pak Isa. Artinya kita harus pemimpin peradaban. Kita harus anak didik kita, generasi kita harus menjadi generasi emas. Betul-betul kita siapkan untuk menjadi pemimpin. Waja'na lil muttaqina imam, menjadi imam bagi kaum muttaqin, luar biasa loh. Artinya ini sebuah hal yang harus kita maknai lebih dalam. Ya, seperti itu. Memang ini bukan persoalan waktu. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa ini menjadi cerminan untuk bagaimana kita mengisi lembaran-lembaran sejarah akan datang. Sehingga kita akan tercatat dalam sejarah. Tentu yang kita lakukan tidak sekedar standar, Pak Isa ya, atau sekedar untuk kepentingan pribadi ya, itu ya nggak akan tercatat dalam sejarah itu. Bahkan itu jadi kontraproduktif dengan kepentingan publik seperti itu. Tapi minimal kalau kita tidak bisa mewarnai perubahan dunia, betul, atau perubahan Indonesia katakan begitu ya, kita berubah diri sendiri ini kan sangat bagus, Ustaz ya. Kemudian bisa dimulai dari hal yang kecil, kemudian mulai sekarang, itu yang paling penting. Ya, memang harus dimulai dari diri sendiri, Pak Isa. Begitu ya. Kalau untuk merubah bangsa, ya mulai dari diri sendiri. Mulai dari sendiri. Startnya dari sendiri gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang begini, maaf ya, kita kan belum mapan atau belum selesai lah, katanya masih urusan. Justru kalau kita berkutat di dalam masalah rumah tangga sendiri, kapan seperti itu, kapan selesainya? Nah, nggak akan pernah selesai, Pak Isa. Maka kita justru akan terpenjara atau terbelenggu ya. Kalau kita sekedar berpikir saya belum apa-apa, saya belum bisa sebelum alim, dan sebagainya. Justru dengan berbuat dari luar kita akan memperbaiki dari ke dalam. Jadi tapi tujuannya ke dalam memang. Betul. Karena ku anfusakum wahlikum naro. Baik, Ustaz. Dan pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Bahasan kita tentang fenomena sosial pergantian tahun. Dan silakan Anda ikuti terus sampai pukul 6 pagi nanti. Dan sekali lagi kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, dalam profesi apapun kita memang harus berubah ya. Dan perubahan-perubahan itu bisa dimulai dari yang paling kecil, bisa dimulai dari diri kita sendiri, dan juga bisa dimulai dari sekarang. Kalau kita tidak mampu untuk merubah wajah dunia, minimal wajah Indonesia atau minimal provinsi kita, lebih kecil lagi lah. Sampai dengan rumah tangga kita dan kita sendiri. Karena ini merupakan sunnatullah kita berubah, Ustaz ya. Betul. Nah, apa makna dari perubahan yang harus kita lakukan ini, Ustaz? Ya, pertama itu secara kualitatif ya, kita harus berubah menjadi lebih baik itu aja. Ya, lebih baik dari sebelumnya. Itu aja, sederhana. Nggak usah muluk-muluk kira-kira begitu. Kalau kita nggak bisa menjangkau sesuatu yang besar, ya paling kayak sekitar kita yang bisa kita jangkau seperti itu. Maka dari itu mulai yang bisa kita mampu apa, yang bisa kita lakukan apa, seperti itu ya. Terus sesuai dengan peran kita saat ini ya, kita maksimalkan sesuai peran kita dan kanan kiri kita seperti apa. Minimal ya dengan anak istri, dengan tetangga itu sudah, atau menemukan setiap orang yang kita temui. Ya, kalau kita ketemu orang itu mendoakan, bagaimana luar biasanya ya orang itu senang pada kita. Ketemu orang didongakno, lihat orang dia nggak minta didoakan, kita doakan. Kalau kita amalkan ini, insya Allah akan berubah. Ada banyak keajaiban ini. Ketemu orang diminta atau tidak, kita doakan.
Apalagi Pak Isa, ini amalan yang berat ini. Mendoakan orang yang membenci kita. Nah, yang menyakiti kita. Mendoakan anaknya orang yang muga-muga anak sampean jadi anak soleh. Padahal kita benci orang itu. Luar biasa, coba bisa kita praktekkan. Ini sulit nih, tapi bisa kita coba. Luar biasa. Mungkin ini belum tahun kemarin belum kita lakukan atau berat untuk dilakukan. Nah, hal seperti ini kan sosial, sekaligus spiritual Pak Isa. Memaafkan itu spiritual. Termasuk ini memaafkan kepada diri kita sendiri. Masa lalu dosa yang kita lakukan kita maafkan. Kita sadari dan kita memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu Muhammad Abduh ya dalam hal ini mengatakan bahwa ini bukan sekedar angka-angka saja pergantian tahun baru. Bagaimana untuk meningkatkan takarub kepada Allah. Meningkatkan takarub. Iya, spiritualitas. Meningkatkan dan berbagi kepada sesamanya. Dan ini Buya Hamka yang terkesan keras itu sama mengiyahkan seperti ini. Ya silahkan. Ya, oleh karena itu ya kita tidak tidak diam atau tidak mengabaikan peristiwa seperti ini dengan begitu saja. Okay. Dan banyak di antara kita yang memang dulu waktu ada persaingan di masa-masa pilkada. Betul. Baik itu pilpres, kemudian pemilu legislatif, sampai dengan yang barusan beberapa bulan lalu berakhir itu, pilkada. Ustaz. Ini semua kan membawa dampak persaingan yang sangat keras. Itu. Alangkah indahnya untuk calon-calon terpilih, itu bisa sowan. Iya, silaturahim. Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi kepada yang dulu menjadi pesaing berat. Ini kan luar biasa Ustaz ya. Iya. Kita mencoba untuk menjalin relasi baru yang lebih progresif, betul. Yang lebih aktif dan bermanfaat. Gak ada musuh yang abadi kan untuk apa kita mengutuk masa lalu atau peristiwa yang terlalu? Ya sudah selesai. Kalau dalam politik is the game. Politik itu adalah permainan. Sudah selesai main ya gabung lagi. Ibarat sepak bola itu ya di pertandingan ya kita bertarung dan sekian luka. Meskipun ada yang melanggar, itu bagian dari permainan, tetap ada wasitnya kan. Wasitnya juga harus fair dan adil. Ya namanya hidup kan mesti ada yang melanggar, ada yang begini dan begitu. Tapi tetap permainan biar jadi menarik seperti apa. Selesai pertandingan ya salaman Pak Isa. Nggak boleh mencaci maki atau membuli dan sebagainya. Bisa jadi pelanggaran berat nanti. Bisa jadi kena skorsing seperti itu. Nah, itu apa? Nah, selain titik berat ada di perubahan tadi ya Pak. Oke, perubahan. Apalagi Ustadz yang perlu kita camkan ketika kita ini mengisi fenomena pergantian tahun itu supaya fenomena sosialnya itu berubah. Tidak ada budaya trek-trekan, tidak ada budaya-budaya yang memang ini rasa-rasanya bukan hanya mubah ya, tapi mendekati haram. Haram ya. Oh, enggak, Ustaz? Ya, jadi kita kalau konsep Islam jelas ya, jangan menyibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Seperti trek-trekan manfaat ada gitu. Justru sama kan sekali enggak madharat dan membahayakan. Jadi hal-hal yang enggak, konsepnya sederhana, manfaat atau tidak. Ya, seperti itu ya. Baik untuk sendiri, orang lain maupun untuk negara dalam hal ini. Yang kedua, mulai dari yang kita bisa. Mulai yang kita mampu, mulai dari yang kita jangkau. Itu dulu. Jangan kita mengutuk orang lain, mengkritik dunia lah, kegelapan lah. Maka dari ada pepatah, daripada kita mengutuk kegelapan, mendingan kita menyalakan lilin harapan. Selesai. Kita mengkritik tapi kita tidak memberikan solusi ataupun tidak ada kontribusi. Kamu mau berperan di mana? Iya kan? Untuk merubah bangsa ini, rubahlah dari dirimu sendiri. Iya, dari sekitar kamu. Apa yang kita lakukan udah bagus enggak? Ya, sambil jalan, kira-kira begitu Pak. Betul. Dan jangan sampai tahun ini sama dengan yang tahun depan. Itu kan kita bisa rugi ya. Bisa rugi. Itu kalau sama. Rugi. Kalau lebih jelek malah mal'un. Bahwa mal'unun dilaknat oleh Allah ya. Kalau ternyata tahun depan lebih buruk, lebih jelek, maka justru mal'un. Maka dari itu perlu ada perencanaan. Oh. Jadi sama saja itu sudah termasuk rugi ya? Rugi Pak Isa.
istilahnya status quo lah. Status quo, PW, posisi enak. Posisi enak Iya, tapi ya wis gini-gini aja lah, nggak hidup ini kemana-mana gini-gini itu ya. aja gitu loh. Iya, istilahnya itu memang kita istilah ada orang Jawa mengatakan rugi dunia gak dadi apa, rugi akhirat Bakal bakal ciloko, ciloko. Tapi ya. di sini Islam berdoanya hasanah fid hasanah iya. fil akhirat. Wal akhirah. Artinya di sini kita raih dua-duanya. Baik. Karena dunia adalah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Akhirat. Baik, Ustadz, kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kita masih ada beberapa segmen lagi yang kita akan tuntaskan bersama. Dan kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Pemirsa, alangkah bahagianya dan kita memang harus bersyukur. Sampai sekarang kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Satu di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa menapaki tahun 2024. Dan mudah-mudahan beberapa hari lagi kan ada pergantian tahun ya Ustaz ya. Dan karena itu kita memang harus memperbesar rasa syukur kita supaya rahmat Allah itu bertambah dan bertambah. Silakan Ustaz. Betul. Baik. Terima kasih. Memang ini sebuah momentum untuk meningkatkan rasa syukur dan kualitas syukur kita kehadiran Allah. Ya. Karena intinya hidup itu sejauh mana, seberapa besar kita syukur kehadiran Allah. Nikmat atau tidak hidup kita, kualitas atau tidak, sejauh mana kualitas syukur kita pada Allah. Ya, karena janji Allah, in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, tidak hanya bersyukur ya, pandai, cerdas bersyukur, la azid akan aku tambahkan nikmat materi dan immateri. Seperti itu. Orang kalau punya ilmu disyukuri bagaimana? Ya digunakan untuk mengajar, digunakan untuk meneliti, digunakan untuk membimbing, digunakan untuk mencerahkan sosial. Itu kan akan tambah nikmatnya, tambah followernya, tambah rezekinya, termasuk Pak Isa kan gitu ya. Yang jelas ilmu kita dimanfaatkan orang lain kan sebuah kenikmatan yang luar biasa kan. Dan bisa menjadi jariah Ustaz ya. Betul. Jariah kebaikan ya, kita. Kebaikan. La azid, konsepnya syukur Pak. Maka dari itu yang syukur kita sudah sampai sekarang bisa hidup diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk bersenang-senang, untuk melakukan aktivitas dan bekerja seperti itu. Ini syukur ya, karena kita usia itu kan usia itu adalah sesuatu yang telah kita lalui kan. Ya. Beda dengan umur. Umur itu jatah hidup, Pak. Oh, usia bertambah, umur berkurang. Jangan lupa ya. Usia bertambah, oke. Tapi umur berkurang, jatah hidup berkurang. Jadi kalau ada pembuatan KTP atau apa, umur berapa itu tidak boleh. Iya, jatah hidup itu. Jatah hidup berkurang itu. Sisa hidupnya kan gitu. Lah umat Rasulullah itu kan antara sitin dan sabain. Antara 60 sampai 70. Rata-rata loh ya. Ada yang 80. Kalau di atas 70 namanya bonus Pak Isa. Bonus apalagi sampai 90, 100 itu bonus sekali. Nah di sini kan kita sudah mengetahui kan. Batas usia sudah dirancang sedemikian rupa. Karena umat Muhammad itu usia nggak panjang-panjang, beda dengan umat sebelumnya sampai 1000 tahun dan sebagainya. Tapi yang menarik umat Muhammad meskipun usianya pendek tapi ganjarannya dilipat gandakan. Ya, berbuat yang satu diganjar 10 Pak Isa. Betul. Beda dengan umat yang terdahulu, berbuat satu ya dihitung satu. Dan bahkan saat Lailatul Qadar itu khairun min alfi tahun dia. Ini keistimewaan umat Rasulullah SAW. Kalau berbuat baik, ya dilipat ganda. Tapi kalau nggak jadi berbuat jelek, diganjar. Nah, ini kan hebat toh. Kalau umat terdahulu nggak jadi berbuat jelek, tidak dapat pahala. Ini kan khususiyah umat Rasulullah SAW. Nah, dengan kata lain, ini kesempatan kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jelek. Jelas toh, apapun. Dan konteks bersyukur itu yang harus kita tanamkan apa ya? Ya, pertama kita jangan mudah mengeluh, Pak Isa. Jangan mudah mengeluh, apalagi mengeluh pada manusia Pak Isa. Yeah. Mengeluh sama teman utangnya banyak, masalah ini. Kata temen aku, saya juga sama gitu.
Kalau gitu kita nangis bareng aja gitu. Ya nggak ada solusi. Apalagi bikin satu. Iya. Maka dari itu ya mengeluh kepada Allah. Menangis kepada Allah terutama di malam hari. Sambat ya. Makanya itu dosa yang sulit diampuni, dosa sambat Pak Isa. Dosa sambat. Dosa sambat itu sama-sama ya mengeluh. Ya? Memang manusia itu begitu, mengeluh halu. Mengeluh boleh ya, mengeluh sedih boleh. Yeah. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Dalam terus menurut mengeluh sehingga lebay lah seperti itu. Sampai melupakan Allah, melupakan nikmat-nikmat sebelumnya. Terlalu banyak mengeluh berarti kan kufur Pak Isa. Ternyata apa yang kita miliki tidak disyukuri. Sementara yang hilang dari kita sedihkan. Baik. Biasanya kan begitu. Yeah. Apa yang kita miliki lebih banyak biasanya daripada yang hilang. Nah itu apa? Biasanya hilangnya 1000 saja bingung setengah mati. Padahal tinggal 99 rumahnya nggak hilang, anaknya nggak hilang. Ya kan matanya hidup, matanya sehat. Kan itu nikmat. Itu yang nggak dihitung oleh manusia. Oleh manusia kan? Termasuk kita ya. Kalau dihitung wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sebetulnya nikmat banyak Allah yang tidak bisa dihitung. Coba. Di dalam tubuh kita saja hitungan berapa nikmat Allah. Tidak bisa terhitung Pak Isa. Dari aliran darah, jantung, semua itu tersistem dengan baik itu. Ciptaan Allah luar biasa. Beda dengan ciptaan manusia pakai drone, pakai remote baterai ampun. Manusia luar biasa coba. Jadi intinya tahun depan itu kita jangan lagi suka ngeluh ya. Suka mengeluh. Harus memperbesar rasa syukur kita. Gede no rasa syukurmu ben awakmu lali carane sambat. Jadi membesarkan rasa syukur. Saking bersyukurnya sehingga lupa. Api eleh syukur Ustaz. Maka dalam sebuah hadis gini, ittaqillaha firraha. Ittaqillaha fisyiddah. Bertakwalah kepada Allah dalam hal ketika engkau ittaqillaha fisyiddah ya'rifka firraha. Bertakwalah kepada Allah ketika engkau dalam kondisi enak, kondisi lapang, maka Allah akan mengingatku ketika engkau kondisi kesusahan. Jangan mengingat Allah ketika susah, ketika sedih. Nah, ini kebalik. Justru rasa syukur yang baik itu ada 3. Konsep syukur itu ada 3. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Umumnya kita kan syukuran di akhir toh. Syukuran bisa di depan Pak Isa. Syukuran bisa di depan, belum tahu ya dengan ya. Iya, oke. Nanti kita akan cerita menarik lebih lanjut. Menarik ini unsur di depan ini. Nah, makanya. Dan bisa Anda jangan kemana-mana. Satu segmen lagi akan kita tuntaskan dan bahasan kita masih terkait dengan fenomena pergantian sosial, fenomena sosial di pergantian tahun. Dan Anda masih mengikuti program ini sampai tuntas pukul 6 pagi nanti. Kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV dan pemirsa Anda ikuti program ini setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dan saya Isa Ansori. Kali ini saya bersama Ustadz Haji Muhammad Hufron LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus asesor Dai Makobim. Benar? Makobumin. Badan Komunikasi Mubalik Indonesia. Itu ya. Nah, ini jabatan baru ini. Sebagai tim asesor. Baik, kita lanjut kembali Ustadz untuk materi yang kita bahas pagi ini terkait dengan fenomena sosial pergantian tahun. Kita tadi masih ada utang ini ngomong tentang syukur ya. Betul ya. Oke. Syukur itu konsep yang luar biasa sekali. Kalau kita nggak bisa sabar, jalankan konsep syukur. Karena sabar itu biasanya berat, lebih berat. Kalau syukur juga berat, tapi insya Allah bisa kita lakukan lah. Cuma orang-orang itu di sini sering lalai saja. Qalilan dalam Al-Quran kan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Iya, pandai bersyukur. Ya, istilahnya itu karena kita itu ya Allah lah yang beri nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, tetapi di hadis lain, la yashkurullah man lam yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah mereka yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih. Kita hidup kan
kita sering bertemu orang, berinteraksi sosial ya. Ada take and give, ada terima, ada kasih. Kan terima kasih. Maka disitulah kita harus berterima kasih. Dan ini ajaran Islam. Terima kasih, terima matur kasih. Nuwun, gitu. Thank you, matur. Itu termasuk ungkapan-ungkapan yang Islami dan itu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Nah, oleh karena itu konsep syukur itu harus kita kembangkan dalam bentuk praktis, Pak Isa, dalam bentuk praktis sesuai dengan cita-cita kita. Saya teringat ucapan Nelson Mandela ya, seorang presiden dari Afrika. Beliau mengatakan begini bahwa momentum pergantian baru kita gunakan untuk merancang harapan. Ya, harapan baru. Harapan baru sekaligus untuk keberanian baru. Yang dulunya takut, yang dulunya ragu-ragu, harus berani. Harus harus berani dan jujur dan konsisten. Harus berani. Ya, jangan boleh ragu-ragu lagi. Betul. Karena hidup ini pilihan. Ya, nggak boleh meskipun tidak boleh gamang, dan harus kita berjalan. Betul. Dan nggak boleh mundur. Kura-kura tahu nggak? Kura-kura itu meskipun jalannya pelan, dia nggak mundur dia. Iya. Masa kalah sama kura-kura kan gitu ya? Iya. Meskipun dia jalan, tapi nggak pernah mundur kura-kura itu. Artinya di sini terus kita hidup sebuah perjalanan. Kita ini perjalanan menuju apa? Menuju akhirat. Ya, kalau di dunia menuju kesuksesan. Orang itu kan punya harapan-harapan. Ya, dengan resources yang dia punya apa? Sekaligus kita dirancang untuk meraih harapan baru. Ya, Islam seperti ini Islam. Raihlah duniamu sebaik-baiknya, ya. Sebanyak-banyak. Tapi dunia itu untuk apa? Untuk mempersiapkan akhiratmu. Jadi jelas imbang di dunia ini juga karena sementara seperti yang saya sampaikan tadi sesuai hadis Rasulullah SAW, hidup di akhirat kan abadi, kekal. Iya kan? Masa kita gadaikan hidup sementara hanya hidup di dunia saja? Ya, artinya secara Islam ini tujuan akhir utama kita, terminal akhir di akhirat. Di dunianya ada terminal sementara. Ibaratnya kita mau ke Jakarta itu ada terminal-terminal menuju Jakarta. Betul. Jakarta itulah tujuan akhir kita, kan gitu ya. Di sana kita akan bertemu dengan istana, tapi bukan istana presiden, istana Gusti Allah. Namanya suwargo, kan begitu ya. Baik. Nah, ini kita harus memberikan panduan-panduan ya supaya ini tidak berhenti pada tataran teoritis dari fenomena sosial pergantian tahun. Jadi menghadapi pergantian tahun kita memang harus sebisa mungkin sudahi hal-hal yang memang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya, berbau maksiat. Berbau maksiat, apalagi berbau itu. mencampur adukkan keyakinan. Ya. Nah, soal mencampur adukkan keyakinan. Ini kan momentum tahun baru selalu berdekatan dengan saudara-saudara kita kaum Nasrani yang akan merayakan Natal, Ustaz ya. Seingat saya ada dua pendapat, yang satu moderat, yang memperbolehkan untuk ucapan selamat Natal dan seterusnya, dan yang lain itu justru haram atas dasar dalil lakum dinukum waliyadin. Ya, memang ada dua kecenderungan ya, pendapat yang pro kontra itu wajar. Tapi saya meneliti beberapa pendapat, dalam hal ini Quraisy Shihab ya, ulama Indonesia. Beliau mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu sebagai bentuk penghormatan. Tidak berarti itu menyetujui keyakinan mereka. Tidak berarti. Tapi itu untuk relasi sosial saja. Makanya suatu saat Gus Dur tuh pernah mengucapkan kepada Rocky Gerung, selamat Natal Pak Rocky katanya. Gus, saya ini agama Kristen saya bercandaan kok. Apa jawab Gus? Saya juga bercanda ngomongnya gitu ya. Artinya konteksnya juga nggak mau kalah Gus Dur. Artinya ya sama-sama ledek-ledekan. Artinya cair kan di sini. Yang tadinya teologis ternyata bisa dicairkan dengan hal-hal seperti ini kan. Artinya seperti itu nggak perlu diperdebatkan terlalu serius. Jadi sama-sama ada dasar, yang mau ya silakan, yang enggak ya silakan. Ulama internasional juga seperti Yusuf Qaradawi, enggak apa-apa, sebagai bentuk penghormatan toleransi Islam. Karena ini hubungannya dengan ucapan saja, tidak untuk menyetujui. Iya, seperti itu. Kita akhiri untuk program kita dan semoga ilmunya ini tambah manfaat. Amin. Mohon doanya, Ustaz. Ya, kita terima kasih. Semoga tahun ini dan tahun ini adalah menjadi tahun tonggak bagi
untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan Ya. dan meningkatkan kualitas hidup kita, perjuangan kita, termasuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kualitas sesama manusia, termasuk juga relasi kita kepada alam sekitarnya kita menjadi bagus, dan sehingga terjadi harmoni sosial yang sangat indah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil ma'la'il a'la ila yaumil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wan nar ibadai innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana la ta'dana fi hadzal maqami daban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk kajiannya. Sami-sami. Semoga bermanfaat. Dan pemirsa, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Dan sekali lagi program ini bisa Anda simak setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah besok kita akan kembali hadir menyapa Anda di program yang sama tapi dengan topik-topik yang berbeda. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami Ustadz Haji Muhammad Hufron LCMHI dari UIN Sunan Ampel Surabaya harus segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.